Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Berarti dari sini itu bisa dapat disimpulkan untuk menjaga kesehatan itu kayak dohiriyah kita itu punya filosofinya sendiri-sendiri gitu. Betul. Biar gak salah melangkah, ya tidak ada tidak itu tersesat, jalan yang lurus ya. Biar tidak tersesat, tidak kena penyakit kan, kena teguran gitu. Misalkan pil di tangan lah, misalkan ke tangan kita gampang Capek, gagal, sakit gitu. Itu kan mungkin salah melangkah kita Ya, salah memberikan. Kalau tangan kanan kemarin ya, contoh tangan kanan jangan sering sakit, ya. ngilu, kram ataupun apa, ini harus introspeksi. Berarti jangan mengeluarkannya nggak pas. Tuh. Nggak pas ya, tangan kanan. Kalau tangan kiri, ini cara mendapatkannya, ya, nggak pas. Hasilnya dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah lah, kayak gitu. Ya. Ini kalau tangan kiri ya. Ya. Kalau tangan kanan mengeluarkannya nggak pas atau yang nggak diridhoi sama Allah, kayak gitu. Makanya kan ada zakat, sedekah, infak ini beda nanti ya. Sudah ya, sudah pernah jelaskan ya? Sudah. Berarti gitu ya. Itu untuk cara misalkan biar tangan nggak sakit gitu ya. Harus jauhi yang tadi itu ya. Betul. Jauhi misal terus dari tangan lari ke kaki lah. Kaki. Misalkan kaki kanan sakit, kaki kanan yang sering sakit gitu kan itu harus menghindarin apa gitu, biar nggak kena teguran sakit. Terus gitu lemas. Kalau kaki kanan ini biasanya perjalanan dalam dunia ini kita salah melangkah. Itu biasanya dalam perekonomian juga. Dalam perekonomian atau dalam keduniawian, ini kaki kanan ya. Dalam urusan keduniawian kita salah melangkah atau yang nggak diridhoi sama Allah. Ya. Ini kalau kaki kanan ya. Kalau di lutut, sakitnya pas di lutut ini lutut. Biasanya itu ada ranah-ranah kesirikan klinik. Ini sampai ke das itu juga ada ranah-ranah klinik sirik ya, kesirikan lah kita bilang kesirikan ya. Ini kalau kanan. Nah itu biasanya kalau sampai ke das atau lutut sakit, ini biasanya kaki kiri juga ikut. Tapi kalau cuma nggak ke das, lutut nggak sakit, cuma kaki kanan saja, itu biasanya dalam keduniawian ada yang salah. Biasanya ranah-ranah pekerjaan. Ini kalau lutut nggak sakit, terus nggak sering nggak kebas, tapi kadang kram. Nah, ini biasanya dalam urusan keduniawian atau dalam masalah pekerjaan ataupun urusan keduniawian lah. Ini ada perjalanan yang salah atau pekerjaan kita yang salah, ya, atau kita melanggar aturan-aturannya Allah kayak gitu. Ya. Ini kalau kaki kanan, tapi itu nggak kebas. Ya, nggak kebas, lutut nggak sakit. Tapi kalau kaki kebas, lutut sakit, itu biasanya ada ranah kesirikan. Nah itu biasanya kaki kiri yang kena, kaki kiri juga kena, kaki kiri kena. Contoh ya. Ini kita ini bermain klinik untuk masalah pekerjaan seumpama ya, semua pekerjaan apa itu dagang, usaha atau apapun lah untuk keduniawian. Ini kita memakai klinik. Ini kaki kiri sakit. Berarti keilmuan gitu ya. Nah, keilmuan ya. Tapi kalau untuk larinya nanti masalah pekerjaan keduniawian, nanti kaki kanan juga ikut sakit dua-duanya. Itu biasanya sampai kebas kalau sudah terlalu lama. Kalau malam sakit. Itu biasanya orang langsung condongnya ke asam urat. Ya, padahal itu udah ranah-ranah klinik. Pokoknya ciri-cirinya kebas ya. Tapi kalau cuma kaki kanan ini tidak kebas, lutut nggak sakit, tapi kalau malam terasa kemeng, nggak enak kayak gitu, ini introspeksi lah dalam pekerjaan. Mungkin dia melanggar aturan Allah. Nah, kayak gitu. Ini di kaki ya, di kaki. Lah itu nanti bisa beruntuk ke lambung itu, perut.
Ya, seumpama kaki kanan, kan sering. Biasanya kalau kaki kanan sering sakit, ini kanan, terus tangan kiri kadang sering sakit. Ini nanti beruntutnya ke lambung, ke lambung. Iya. Jadi kalau masalah pekerjaan, urusannya perut ya tadi. nah, Perut. kakinya yang kena ini kanan, tangannya yang kena kiri, menyilang. Menyilang nanti ya. Nah betul. Ini dalam Al-Quran kan ada hukumnya menyilang, gitu kan. Gitu. Nah ini nanti bertemu di perut, maka bertemunya di perut. Nah, perut nggak? Betul nggak? Iya. Nah itu kenanya di perut, maka terjadi sering sakit mah, nanti ke asam lambung. Ini belum berhenti, nanti beruntut terus. Beruntut. Nah, sering konsumsi obat kimia, Lebih parah lagi. kena di telinga apa mata. Ayo. Nah, ngomong-ngomong tadi kan tangan, Hah? kaki, Hah? nah sekarang ke mata ya. Hmm. Kalau misalkan dia mata kita sering sakit mata kayak rabun dekat jauh gitu, Nah. itu perilaku apa yang menyimpang yang salah gitu, diobatin balik gitu. Itu biasanya ketika kita melihat sesuatu, ya, kita selalu berpikiran negatif. Nah, berpikiran negatif. Contoh ya. Ya. Ini nanti juga bisa masuk ke mulut loh itu gabungannya. Juga bisa masuk ke hidung. Saya kasih contoh. Tetangga jenengan ini ada yang nurunin mobil. Jenengan lihat nggak? Iya. Nah, lihat. Nah, ketika lihat, jenengan punya pikiran negatif. Wah, apa? Paling ngutang kak gitu, kurang nggak mampu aja. Entah lah. Iya. Itu kan nggak baik ya. Ini mata kena, mulut kena. Tapi yang kena teguran pertama mulut. Mata ini biasanya jarang. Mata ini kalau sudah parah baru ke mata. Mata ini kalau sudah parah baru ke mata. Maka orang yang sudah sakit nanti jalannya ke mata ya. Mata ini terakhir. Iya. Nah, karena apa sih dari apa yang jenengan lihat, tinggal jenengan mau ucapkan atau ke perilaku. Perilaku. Contoh, ya, seperti tadi. Lihat tetangga punya ini yang kena mulut akhirnya. Akhirnya batuk, beli obat sembuh, sakit lagi, batuk lagi, beli obat reda, besok batuk lagi terus sampai bulan-bulanan. Ini nanti itu menjalarnya ke apa? Asma. Asma masih terus, jenengan akhirnya ngomong sama tetangga, apa itu beli mobil utang aja kalau begini nggak mampu aja itu. Ngobrol sama orang-orang nanti bisa ke TBC. Menjalan nggak? Menjalan. Ini dari mata. Maka mata ini nanti bahaya sumbernya. Sumber ini ada dua, yaitu mata dan telinga. Telinga juga bisa. Ketika jenengan mendengar dari orang tua, sana itu beli rumah besar, apa? Paling uang dari pinjam atau ngomong ke orang, itu. Ini mulut kena juga kan? Nah, ini ya. Maka ada pada waktu bulan puasa ini diturunkan Al-Quran Lailatul Qadar pada malam 17. Karena apa? Kita disuruh menjaga satu di antara tuh 7 loh, itu loh, ya benar. Maka di kesan-kesan ini dari awal sudah saya kasih ya wudhu ini utama itu. Makanya nanti pemirsa kesan-kesan ini biar lebih mendetail lagi bisa dilihat di wudhu. Tinggal kalau ada yang kurang jelas atau apa bisa ya nanti disuruh komentar aja untuk lebih saya detailkan teguran-teguran kayak gitu ya. Jadi kalau mata ini dari awal nanti kenanya akhir, ibasnya larinya kemana dulu, nanti habis dari mulut ini bisa ke asma. Saya bilang kan hidung bisa. Nah, karena abluminanasnya enggak, abluminanasnya kan enggak baik, akhirnya timbul ke apa? Pernapasan. Lah pernapasan apa? Kalau enggak asma, asma lari ke TBC, TBC lari ke paru. Ayo, parah enggak? Bisa ke jantung juga ya. Iya, pasti itu. Maka jangan sepelekan. Organ tubuh paling utama itu. Ya kan? Terus tadi kan ngomongin jelek ya. Ya. Sekarang dibalik, kalau kita ngomongin yang bagus, ngewahkan satu orang, apa itu bisa kena teguran penyakit?
Mewahkan orang gimana maksudnya? Misalkan mewahkan, ya muji orang lah. Oh. Nggak sewajarnya memuji orangnya itu. Ini namanya mendewakan atau Ya. menunggankan. Itu juga kena teguran. Melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan. Contoh ya, contoh. Jenengan sama saya kayak gini lah. Ya. Kita contoh pribadi aja, jangan orang lain ya. Contoh jenengan ini harus di luar sana ini menghebat-hebatkan saya. Wah, bosnya kayak gini, dia itu kayak gini. Nah, ini juga kena teguran jenengan. Karena apa? Berarti tidak ubahnya jenengan ini mendewakan atau dalam bahasa kasarnya menunggankan. Padahal kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, apa yang saya lakukan ini semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan diri saya. Maksudnya kayak gitu. Iya, iya. Jenengan punya guru, wah hebat, guru saya loh kayak gini. Kalau nggak ada guru saya nggak bakalan kayak gini ya. Ini namanya menuhankan, sama dengan jenengan Menduakan, menyebutkan, nggak boleh kan? Maka ada kata-kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan dulu pada waktu zaman raja, banyak orang yang mendewakan raja, kayak gitu kan. Jadi sebaiknya mendingan biasa aja ya. Biasa, ya tetap yang namanya orang anda pasol sama guru tawaduk ini boleh. Boleh, tetap harus. Tapi jangan berlebihan, ya. Jadi sewajarnya tawaduk ya tawaduk, istiqomah ya istiqomah, tapi kita serap ilmunya. Tetap harus baik, jangan kepada guru, kliennya aja. Iya. Kliennya aja ini harus. Kliennya aja semua kabluminanas jenengan harus baik. Iya. Nah, terus tadi kan mata, hidung, mulut ya. Nah sekarang bagian telinga. Telinga ya. Harus dijaga itu kayak gimana kalau telinga? Jadi ketika kita mendengar sesuatu, ya, ya, Ngaji. kita mendengar sesuatu kayak gini. Contoh, yang tadi saya bilang, jenengan ini mendengar dari teman. Wah, Mas Sori, itu loh, sekarang punya mobil, rumah. Jenengan mendengar kan? Iya. Jenengan langsung, wah, apa itu paling? Wah, paling nggak pinjem bang, paling nggak gini lah. Jenengan sudah punya pikiran negatif kan? Iya. Nah, ini saya kena teguran ke mulut. Ke mulut. Nah, nanti belakang leher jenengan ini akan terasa sakit karena jenengan sudah berpikiran negatif. Kena saraf otak ini kena. Ketika saraf otak ini kena, di sini akan jadi panas. Ketika saraf ke otak panas, ini asupan oksigen nggak stabil. Jenengan akan sering seperti migrain, Sakit kepala. sering ngeluh.